19.30. Jadi kita mulai aja ya. Maaf kalau suara aku ada sedikit keramaian karena lagi di luar. Jadi sebelum kita memulai e-learning pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke, langsung aja. Hari ini mata kuliah yang akan diajarkan yaitu jaringan komputer yang akan diajarkan oleh Mas Zen dari angkatan 24. Untuk Mas Zen, boleh mulai. Oke, terima kasih atas tempat dan waktunya ya Kak Grace. So, sebelum aku mulai, sebelumnya kenalin, aku Yusfi Akira Arinan Zena. Biasa dipanggil Zen, aku dari angkatan 2024, lebih tepatnya di kelas IFB. So, mungkin langsung aja aku mulai ya. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu nih. Oret-oretanku kelihatan nggak ya? Sebentar. Kelihatan nggak pulpen warna biru? Kelihatan. Oke, terima kasih. Oke, so teman-teman di sini aku langsung mulai aja. Aku mau bahas soal Jarkom. Sebenarnya dari materi itu ada soal 2024 sama 2023, tapi karena aku lihat-lihat di 2023 dan 2024 itu sama. Cuma di nomor 3 sama nomor 4 itu ada sedikit perbedaan tentang routing statis dan juga routing dinamis. Nanti aku langsung jadiin satu aja. Oke, mungkin langsung aja aku mulai dari nomor 1. Di sini karena soalnya banyak dan kalau aku bahas semua itu kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi aku ambil dua subnomor di sini, yaitu nomor 1A sama nomor 1D. Nah, nanti kalau misal teman-teman mau coba nomor 1 yang bagian mana, bisa komen aja ya, kasih tahu aku biar kita bahas bareng-bareng. So, langsung aja mungkin aku bahas yang nomor 1A. Soalnya aku baca dulu, tentukan apakah alamat berikut merupakan node address, network address, ataupun broadcast address. So, jadi apa sih node address? Biasanya kan pakainya tuh host address ya. Aku jelasin dulu. Di sini jadi node address itu sama aja kayak host atau usable address. Ini host yang bisa dipakai sama user. Terus network address itu tanda pengenal jaringan. Biasanya sebagai batas awal. Terus yang terakhir itu ada broadcast address atau biasa disingkat BA. Itu batas atau penanda akhir. So, langsung aja aku mulai yang nomor 1A. Diketahui IP dengan panjang yaitu 202.203.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.255. So, langsung aja. Karena aku udah tulis di sini. Gimana sih cara carinya? Langkah pertama, kita tulis ulang dulu. Kita tulis IP-nya, IP sama dengan 202.203.1.2. Lalu subnet masknya, SM, sama dengan 255.255.252. Ini langkah pertama. Terus langkah keduanya, kita cari subnet mask yang nilainya kurang dari 255. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa lihat di oktet pertama nilainya sama dengan 255. Kita skip aja. Subnet mask yang di oktet kedua juga sama 255. Kita skip aja. Subnet mask yang ketiga 255 juga. Kita skip aja. Nah, oktet yang terakhir itu 252. Yang mana ini kurang dari 255.
Lalu kita tulis di sini ditemukan di oktet ke-4. Nah, habis kita nemuin ternyata ada di oktet ke-4, maka kita bisa lanjut ke langkah ketiga, yaitu menuliskan IP dan juga SM lagi. Tapi di sini ada yang beda, 202.1.x, di mana X sama dengan dari 2. Subnet mask sama dengan 255.255.255.252. 252-nya kita tulis di sini Y aja. Dengan Y sama dengan bilangan biner dari, maaf ya teman-teman kalau semisal tulisannya jelek, dari 252. Nah, kan besok teman-teman tuh pasti bawa cheat sheet ya. Di sini 252 tuh kita langsung cek aja di tabelnya. Ternyata 252 itu ada di /30 dengan notasi binernya sebagai berikut. 1 semua kecuali 0 di akhir. Lah 0 di akhir ini adalah nilai. So, langsung aja kita tulis. Diketahui Y-nya sama dengan 111111100 sama dengan 252. Berarti kita tinggal cari nilai X-nya. Nah, gimana cari nilai X-nya dari 2? Di sini aku udah buatin tabel ya, teman-teman. Ini dari 2/7 sampai 2/0. Terus ini nilainya. Ini yang pertama, aku mungkin tulis dulu ya. Yang paling atas ini tabel atau pangkat. Yang ini nilainya. Terus yang kotak ini dicari. Yang bawah hasil. So, gimana sih caranya? Kita lihat dulu nilai X. Itu nilainya kalau dibandingin sama nilai yang ini, itu kira-kira ada di bagian mana atau mulai dari bagian mana? Kita bisa lihat nilai X di sini itu 2. Maka kita langsung masukin 2 di 2/1. Nah, terus gimana dengan 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/3, sama 2/1? Kita tulis aja 0. Kalau di atasnya 0, hasilnya kita tulis 0 juga. Nah, di sini 2/1 dicarinya apa? Dicarinya itu 2. Kita tulis 2 di sini. Nah, di sini operasinya dicari dikurangin nilainya dari 2/1. 2/1 nilainya 2. Nah, kita kurangin. Kalau bisa dikurangin hasilnya 1. Kalau nggak bisa, hasilnya 1. Kalau nggak bisa hasilnya 0. Karena ini 2 dikurangin 2 itu bisa, maka kita tulis 1. Nah, hasilnya kita tulis di sebelahnya, 0. 0 dikurangin 1, nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tulis 0. Nah, hasilnya kita bisa lihat nilai dari 2 atau nilai dari X adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, kita udah cari nilai dari X dan juga Y dari masing-masing IP dan juga subnet mask. Yang keempat, kita tinggal cari NA, BA, dan juga host address-nya. Nah, caranya gimana? Kita tulis nomor 4.
NA dan BA. Yang pertama kita cari NA. Kita tulis lagi IP-nya. IP sama dengan 202.203.1. Kita tulis bilangan biner dari X, yaitu atau dari 1. Yaitu 1, X itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ini bilangan dari binernya 2 atau X. Terus kita tulis subnet masknya SM sama dengan 255.255.255. Kita tulis nilai dari Y di sini karena kita tulisnya Y. Nilai Y 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Maaf, ini aku urutin aja biar enak lihatnya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Kita garis kayak gini. Kalau kita cari NA, rumusnya itu N. Dimana kalau 1 dan 1 itu nilainya 1, sisanya 0. Nah, kita tinggal bandingin nilai binernya aja. Kita bandingin yang sebelah kanan atau oktet terakhir. Kita bisa lihat di sini 0 dan 1. Karena 1 dan 1 itu hasilnya 1 dan sisanya itu 0, maka 0 dan 1 itu nilainya 0. Cara cepatnya itu kita lihat aja bagian atas. Kalau di sini 0, berarti bawahnya hasilnya pasti 0. Di sini dari titik pertama sampai titik keempat itu 0, maka kita langsung tulis aja hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0 sebanyak 6 kali. Terus kita bandingin yang bawahnya. Ternyata di sini 0 juga dua-duanya. Berarti kita bisa tuliskan 0, 0. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kita tinggal tuliskan yang sebelah sini, kita tuliskan IP-nya, bukan SM. IP sama dengan 202.203.1.0000. Kita convert NA sama dengan, nah teman-teman, kalau nilainya di sini 0 semua, itu nilainya 0. Kalau di sini tulisannya 1 semua, itu nilainya 255. Ini rumus hafalan cepat. Nah, kita tinggal tuliskan di sini. Kita tuliskan IP-nya lagi, yaitu 202.203.1. Karena ini 0 semua, tadi hasilnya 0. Titik 0. Ini untuk NA-nya. Sekarang kita tinggal cari BA-nya. BA. Kita tulis lagi. Bentar ya teman-teman, mungkin aku geser dulu. Oke. Kita lanjut yang B. Kita cari BA. Kita tulis lagi IP sama dengan 202.203.1. Kita tulis lagi ininya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Terus kita tulis SM-nya, tapi SM-nya kita balik nilainya. Kalau cari BA, SM-nya kita balik. Kita balik SM-nya. Kita tulis lagi 255.255
titik 255 titik nilai yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Maka kita bisa tuliskan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Kita garis lagi. Nah, untuk BA, kita tulisnya bukan N, tapi OR. Di mana 1 dan 1, atau 1 dan 0, atau 0 dan 1, itu nilainya 1. Kalau 0 dan 0, itu 0. Nah, kita tinggal bandingin aja nilainya di sini. Kita garis lagi. Nah, kita bandingkan 0 atau 0. 0 dan 0. Di sini sama-sama 0, maka nilainya 0. Kita tuliskan di bawah. Karena ini dari baris pertama sampai baris ke-6 itu 0 semua, kita tuliskan aja 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus yang ketujuh, 1 dan 1. Ingat di sini 1 dan 1. Hasilnya 1. Kita tulis 1. Terus yang di sini 0 dan 1. 0 dan 1 hasilnya juga 1. Nah, ini udah ketemu teman-teman. BA. Tapi ini bilangannya masih binary. Nah, yang kanan kita tulis IP-nya lagi. IP sama dengan 202.203.1. sekian. Nah, kita tinggal ubah dari ini ke BA. Kita tulis lagi 202.203.1. Nah, sekarang ini bingung. Gimana sih caranya kita konversi dari nilai binary ini ke bentuk bilangan desimal seperti semula? Nah, caranya teman-teman tinggal balik ke tabel lagi. Di sini aku hapus. Kita tinggal masukin lagi nilainya. Nilainya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Nah, kalau ke bawah tadi, ke bawah sini kita kurangin, kalau ke atas kita tambahin. Kita lihat dari sisi paling kanan dulu. Di sini sisi paling kanan itu nilainya 1. Maka kalau di sini nilainya 1, maka di sini nilainya 2 pangkat 0 itu ada nilainya. Maka kita start dari sini. 2 pangkat 0 itu ada nilainya. Maka kita tulis 1 di sini. Nah, terus kita lanjut ke kanan. Di sini hasilnya juga 1. Kalau 1 berarti nilai dari 2 pangkat 1 itu ada. 2 pangkat 1 itu nilainya 2. Maka kita tinggal tambahin 1 di sebelah kanan sini tadi hasilnya, kita tambahkan dengan 2. Maka hasilnya 3. Nah, karena di sini 0 semua, maka ini kita anggap nggak ada nilainya. Karena nggak ada nilainya, kita tulis aja 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, hasilnya itu nilai di tabel paling akhir ada angka satunya. Yaitu di sini. Maka hasilnya 3. Nah, untuk nomor 1 kita udah ketemuin ya. Nomor 1A, kita bisa simpulin kalau NA sama dengan 202.203.1.0. BA sama dengan 202.203.1.3. Untuk host address atau node itu rumusnya NA plus 1 sampai BA min 1. Maka kita bisa tuliskan 202.203.1.
Karena di sini 0, 0 tambah 1 itu 1, sampai dengan BA dikurangin 1, maka 202.203.1.3 kurangin 1, itu 2. Nah, kita udah temuin. Sekarang kita tinggal bandingin nilai yang kita cari di awal. Nilai yang kita cari di awal yaitu IP sama dengan 202.203.1.2. Nah, kita tinggal lihat dari hasilnya. Titik 0 bukan. Titik 3 bukan. Ternyata ini ada di antara NA dan BA, yaitu titik 2 di sini. Masuknya ada di host address atau node address. Maka bisa disimpulkan kalau IP ini itu hasilnya merupakan host atau node address. Apakah ada pertanyaan teman-teman atau mungkin kecepatan? Atau mau dilanjut aja? Oke, karena mungkin belum ada pertanyaan ya teman-teman, aku lanjut ke nomor 1 poin berikutnya, yaitu nomor 1D. So, diketahui IP sekian dengan subnet mask sekian 255.0.0.0. Caranya sama. Yang pertama kita tuliskan dulu IP sama dengan 202.203.1.2 dengan subnet mask 255.0.0.0. Nah, di sini kita tinggal tulis lagi yang kedua, kita cari subnet mask yang kurang dari 255. So, kita bisa lihat di sini yang kurang dari 255 yaitu ada di oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat, yang mana semuanya bernilai 0. Maka kita bisa tulis di sini yaitu oktet kedua. Kita tulis yang paling awal aja, teman-teman. Nah, oke. Setelah kita tulis oktet kedua, maka kita tinggal tuliskan lagi IP dan juga subnet mask-nya dengan nilai 202.x.y.z dengan subnet mask sama dengan 255.0.0.0. Karena titik 0 sudah diketahui ya, nilainya yaitu 0,000,000,000. Maka ini bisa ditulis nanti, kita tinggal fokus cari bilangan biner dari X sama dengan 203, Y sama dengan 1, Z sama dengan 2. Ya Allah, salah nulis. 200, 172, 200, titik, 212.255. Oke, maaf ada salahan penulisan ya teman-teman. Kita ulang dari awal.
Oke, langsung aja. Yang pertama, kita tulis dulu, tulis IP dan juga subnet mask. Kita tulis IP sama dengan 172.200.212.255. Kita tulis subnet masknya sama dengan 255.0.0.0. Setelah itu, langkah kedua yaitu kita lihat subnet mask kurang dari 255. Kita bisa lihat di sini yang kurang dari 255 itu start dari oktet kedua. Maka kita bisa tulis di sini start oktet kedua. Oke. Lalu langkah ketiga, tulis IP dan SM dengan bilangan biner. So, langsung aja kita tulis IP sama dengan 172 titik sesuai oktet. Nah, karena di sini tadi yang startnya dari oktet kedua, maka kita tinggal cari nilai 200. Kita tulis saja X sama dengan 200, Y sama dengan 212, Z sama dengan 255. Terus kita tulis subnet masknya di sini, yaitu 255 karena merupakan oktet pertama. Terus 0, kita udah ketahui kalau 0 itu nilainya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu berikutnya pun sama. So, kita langsung cari nilai dari biner dari X, yaitu 200, Y, yaitu 212, dan juga Z, yaitu 255. Nah, dari ketiga ini kita bisa lihat Z-nya, yaitu 255. Di mana 255 itu kita udah ketahui nilainya itu 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Terus kita tinggal cari nilai dari X dan juga Y. Caranya sama, kita pakai cara tabel. Di sini kita start dari arah kiri. 200. Kita tulis di sini 200. Apakah bisa dikurangin dengan 128? Ternyata bisa. 200 dikurangin 128 itu nilainya 72. Kita tulis di sebelah kanannya. Karena di sini 200 128, maka kita tuliskan 1 di bawahnya. Ayo kita lanjut. 72 dikurangin 64. Apakah bisa? Ternyata bisa. Kita tuliskan hasilnya di sebelah kanan. 72 dikurangin 64 yaitu 8. Karena bisa, kita tulis 1 di bawah. 8 dikurangin 32. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita langsung pindah nilainya ke sebelah kanan. Karena tidak bisa, kita tulis 0 di bawah. Lalu kita lanjut ke operasi berikutnya. 8 apakah bisa dikurangi 16? Ternyata tidak bisa. Kita tuliskan lagi 0. Lalu kita pindah lagi nilainya ke kanan. Nah, sekarang 8 dikurangi 8 apakah bisa? Ternyata bisa. Maka kita tuliskan nilainya di sebelah kanan. Karena bisa, kita tulis 1 di bawah. Nah, ini sisanya karena sudah bernilai 0, 0 dikurangin berapapun pasti tidak bisa atau nilainya negatif. Maka di bawah kita tuliskan 0, 0, 0. Demikian dengan hasilnya. Nah, kita udah temukan nilai dari 200. Yaitu 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lalu kita tinggal cari nih. Kita hapus.
Lalu kita tulis 212 di sebelah paling kiri. 212. Kita kurangin. Apakah 212 bisa dikurangin 128? Bisa. Kita tulis 1 di bawah. 1 untuk bisa atau 1 untuk benar. Hasilnya kita tulis di kanan yaitu 84. Apakah 84 bisa dikurangin 64? Ternyata bisa. Kita tulis di bawah bisa atau 1. Lalu kita pindahkan nilainya ke sebelah kanan, itu 20. Apakah 20 bisa dikurangin 32? Ternyata tidak bisa. Kita tuliskan 0 di bawah. Kita tuliskan nilainya lagi di sebelah kanan. Lalu apakah 20 bisa dikurangin dari 16? Ternyata bisa, yaitu hasilnya 4. Nah, apakah 4 bisa dikurangin 8? Ternyata tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. Kita pindahkan nilainya ke kanan. 4. 4 apakah bisa dikurangin dengan 4? Ternyata bisa. Kita tulis 1. Hasilnya kita tuliskan di kanannya. Karena nilainya sudah 0, maka kita sudah pastikan di sini tidak bisa, dan seterusnya. Nah, nilai dari 202 kita udah temukan, yaitu 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, karena sudah ketemu, kita tinggal tulis lagi di sini, namun kita langsung tuliskan aja pencarian NA dan juga BA. Langsung saja kayak awal tadi, NA. Kita tulis IP-nya. IP sama dengan 172. Kita tuliskan nilai X, bilangan binirnya, yaitu yang ini. Maka 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lalu kita masukkan nilai Y, yaitu 212, bilangan binirnya yang ini. Yaitu 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Dan kita masukkan oktet terakhir, yaitu bilangan nilai Z. Atau kita bisa tulis 1 semua. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita tinggal tuliskan subnet mask-nya. Subnet mask sama dengan 255. Jangan lupa kita beri garis di sini sebagai pembatas. Kita tuliskan nilai setelahnya, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, titik, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, titik, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kita tinggal operasikan saja, sesuai dengan rumus NA. Ingat, rumus NA yaitu kita pakainya N, di mana 1 dan 1 itu hasilnya 1, sisanya 0. Maka kita bisa N-kan. Kita cari nilai, karena gini aja. Karena di bawah itu subnet mask-nya di sini 0 semua, kita bisa langsung temukan nilainya, yaitu kita tulis lagi IP-nya. IP sama dengan 172, karena di bawah 0, 0 dan 1 itu nilainya 0. Kita bisa tuliskan 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sampai sini. Lalu kita konversikan nilai IP menjadi nilai NA. Kita tulis lagi yaitu 172. Karena kita ketahui kalau semuanya nilainya 0, bilangan desimalnya adalah 0. Maka kita bisa tuliskan 172.0.0.0. Ini untuk NA. Lalu kita cari nilai BA-nya. BA. Kita tuliskan IP sama dengan 172 titik
11001000 titik 1101001000. Kita tuliskan bagian akta terakhir 11111111. Kita tuliskan SM-nya dengan catatan SM-1 atau kita balik nilainya. Maka kita tuliskan 255, kita garisi. Karena di sini nilainya 0 semua, bilangan binarnya kita ubah ke 1. Maka kita bisa tulis 11111111 titik 11111111 titik 11111111. Kita tinggal operasikan. Kalau BA rumusnya itu OR, di mana 1 dan 1 atau 1 dan 0 atau 0 dan 1 itu nilainya 1. Kalau 0 atau dan 0 itu nilainya 0. Maka kita bisa cari, karena di sini nilainya di bawah 1 semua, kita bisa langsung temukan nilainya 1. Maka bisa kita tuliskan IP lagi. IP sama dengan 172.1111111 sampai oktet terakhir. Nah, kita tinggal konversikan. Dari IP kita ubah jadi NA sama dengan 172. Karena di sini nilainya 1 semua, kita bisa ingat yaitu 255. Nah, karena NA, maaf, untuk BA. Nah, karena NA dan BA-nya kita udah temukan, maka kita bisa tulis NA sama dengan 172.0.0.0, BA sama dengan 172.255.255.255. Nah, kita tinggal cari HA, di mana HA rumusnya NA plus 1 sampai dengan BA min 1. Kita tinggal tuliskan HA sama dengan 172.0.0.0 plus 1. Maka 1 sampai dengan 172.255.255.255 min 1. 254. Ini untuk HA-nya. Nah, langkah terakhir kita tinggal cari nilai IP-nya. IP sama dengan 172.212.255. Kita cari nilainya 172.200. Di sini host address itu 0 sampai 255. Di sini nilainya 200, yaitu di antara 0 dan 255. Maka kita bisa simpulkan IP 172.200.212.255 merupakan host atau node atau usable address. Ini untuk nomor 1D. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, mungkin aku lanjut ya ke nomor 2.
Nomor 2 itu soalnya, diketahui IP address sekian dan tentukanlah yang pertama, alamat subnet di mana PC dengan IP tersebut berada. Terus yang kedua, alamat broadcast-nya. Dan yang ketiga yaitu jumlah maksimal IP address dalam subnet. So di sini kita kan lihat ada /26. /26 itu jumlah hostnya 64. Tapi di sini kita harus membuktikan kenapa bisa /24 itu nilainya 64. So caranya sama sih sebenarnya kayak nomor 1, cuman nanti tinggal kita jelasin aja yang A itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa. So mungkin di sini langsung aku kerjain aja. Ini mungkin aku agak cepet ya teman-teman karena waktunya tinggal 19 menit. So langsung aja yang pertama kita tulis lagi IP sama dengan 172.16.200.60. Subnet masknya itu /26. Nah, gimana cara carinya kalau kita nggak lihat kita tinggal tulisnya 1 sebanyak 26. Tinggal kita tulis maaf, iya 1 sebanyak 26 yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini sudah ada 8 8 8, berarti udah ada 24. Berarti di sini sisa 2 yaitu 1 2. Sisanya 0. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini cara cari nilainya ini tinggal kalau satu semua 255.255.255. Karena di sini satunya ada di sebelah kiri, kita tinggal tulis 1 di sini 1. Karena nilainya 1, kita tuliskan di sini jadinya 64 ditambah dengan di sini 1, berarti sini 128. Maka hasilnya 192. Kita tuliskan di sini 192. Cara buktiinnya kita tinggal lihat tabel CIDR /26. Kita lihat di tabel CIDR apakah benar. /26 yaitu 255.255.255.190. So, nilainya sama. Lalu yang kedua, kita tinggal lihat aja yang ada nolnya atau yang nilai SM-nya itu kurang dari 255. Kita bisa lihat yaitu ada di oktet terakhir. Oktet akhir. So langsung aja yang ketiga kita tulis IP sama dengan 172.16.200.x atau .60, di mana X itu bilangan biner dari 60. Dan juga subnet masknya kita tulis lagi yaitu 255.255.255.192 yaitu nilainya ini 1100000. Nah, kita tinggal cari nilai 60. Caranya sama kayak tadi. Kita tinggal cari nilai 60 itu kira-kira bisa dikurangin di bagian mana. Ternyata nilai 60 itu bisa kita mulai dari tabel 2/5. Di sini 60. Di sini nggak bisa. Karena nggak bisa, kita tulis 0. Kita tulis 0 di sini. Nah, 60 dikurangi 32 bisa. Yaitu hasilnya 28. Maaf, bisa. Hasilnya 28. 28 dikurangi 16, apakah bisa? Ternyata bisa. Yaitu nilainya 12. Yaitu nilainya 12. Di sini bisa, nilainya kita taruh di sebelahnya 12. Apakah bisa dikurangin 8? Ternyata bisa. Kalau bisa kita tulis 1, hasilnya kita tulis di sebelahnya. 12 kurangi 8 yaitu 4. 4 dikurangi 4 bisa. Kita tulis hasilnya di sebelahnya itu 0. Karena sudah 0, nggak bisa. Kita tulis 0 di sini. Nah, kita tinggal tulis nilai dari 60 yaitu 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0.
Nah, kalau udah temu kita tinggal cari NA dan BA-nya. 4. NA dan BA. Yang pertama kita cari NA. Kita tulis lagi IP sama dengan 172.16.200 titik nilai biner terakhir yaitu 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Kita tulis SM-nya sama dengan 255.255.255.11000000. Kita tinggal N-kan. Jangan lupa kita kasih garis pembatas di sini. Nah, kita tinggal tuliskan lagi IP sama dengan 172.16.200. Di bawah sini kita tinggal N-kan. Kita lihat di sini apakah ada yang 1 dan 1. Ternyata nggak ada. Semuanya 1 dan 0 atau 0 dan 0. Maka kita tuliskan kalau N itu nilainya 1 dan 1 itu 1, sisanya 0. Maka di sini kita bisa tulis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena di sini nilainya 0 semua, maka nilai bilangan desimalnya itu 0. Maka kita bisa tuliskan NA sama dengan 172.16.200.0. Ini untuk NA-nya. Lanjut kita cari BA. BA. Kita tulis lagi IP sama dengan 172.16.200.00111100. SM min 1. Ingat min 1 kalau di BA atau dibalik. Maka 255.255.255 titik yang 1 jadi 0, kita tuliskan di bawah 0, 0. Yang 0 jadi 1, kita tuliskan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita operasikan. OR. Itu nilainya yang 0 itu 0 dan 0. Itu nilainya 0. Sisanya 1. Oke, langsung aja kita tulis IP-nya. Ini kita garis ya. IP sama dengan 172.16.200. Kita OR-kan di sini. Titik 0 atau 0 itu hasilnya 0. Maka kita OR-kan 0, 0. Karena di sini 1 semua. Di OR-kan maka 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini untuk BA. Kita tinggal cari BA sama dengan 172.11.200. Kita masukkan nilai ini, nilai biner ke tabel. Nol, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, caranya kita tinggal tambahin aja nilainya. Kalau 1 berarti ada nilainya 1. 1 ditambahkan dengan 1, berarti di sini ada nilainya 2. 1 tambah 2 itu 3. Kita tinggal tambahkan lagi. Di sini nilainya 1. 1 yaitu 3 ditambah 4, yaitu 7. Dan seterusnya. Atau cara gampangnya itu 255 dikurangin dengan nilai yang 0. Yang nilainya 0. Yaitu 128 ditambah 64. Berarti kita tinggal cari aja 255 dikurangin 192. 255 kurangin 192. Yaitu hasilnya 63. Nah, nanti di sini itu hasilnya 63, teman-teman. Kalau udah dijumlahin. Cara cepatnya gitu. Oke, BA bisa disimpulkan 0011111 itu hasilnya 63. Ini untuk BA-nya. Nah, karena kita udah temuin nih NA dan BA, bisa kita simpulkan. NA sama dengan 172.16.200.0. BA sama dengan 172.16.200.63.
Nah, HA kita tinggal operasikan aja. 172.16.200. Ingat, HA itu rumusnya NA+1, berarti titik 1 sampai dengan 172.16.200.63 dikurangin 1, yaitu 62. Nah, oke. Ini udah ketemu. Kita tinggal cari IP-nya. Kita tulis IP-nya. IP sama dengan 172.16.200.60. Nah, kita tinggal lihat bagian belakangnya sini. Titik 60 itu ada di antara 0 dan 63, berarti HA. Jadi kita bisa timbulkan di sini adalah host address. Nah, kita tinggal lihat pertanyaannya, teman-teman. Yang pertama, alamat subnet di mana PC dengan IP tersebut berada. Maksudnya alamat subnet tuh kan kalau file SM, teman-teman kan udah diajarin file SM. Kan misal 192.168.0.0/24. Nanti dibagi menjadi 2 ruangan. Nanti pakai yang /25 sama /25. Nanti kan jadinya yang pertama tuh kan ada IP global. Itu startnya kan di 192.168.0.0. Terus kita lihat berapa /25 itu nilainya ada 128. Berarti di sini kita tuliskan 127. Nanti selanjutnya kita tinggal lanjutkan yang /25 berikutnya. Yang tabel itu loh, teman-teman. Tabel ruangan 1, /nya berapa. Terus nanti di sini startnya dari IP berapa. Berapa. Ini NA, ini BA, gitu aja. Nah, maksud dari soal pertama tuh, ini ada di ruangan keberapa atau ada di urutan keberapa? Ini kan ada nah, ini kalau ini kan tadi di soal itu pakai /6. Nanti tinggal cari aja /26 di sini /26 juga. Nah, kalau ini 60 itu ada di pencarian pertama, yaitu startnya dari 0 sampai 63 atau dari rentang pertama. Ya udah, kita tinggal cari aja. Di sini ternyata 60 itu ada di tabel paling pertama sendiri di sini. 60 tuh ada di antara ini sama ini. 63 ada di sini. Ya udah, kita tinggal tulis aja yang A, IP 172.16.200.60 berada di subnetting pertama. Terus yang kedua, alamat broadcast-nya. Broadcast itu BA. Kita tadi udah cari, yaitu 172.16.263. Kita tinggal tuliskan aja BA sama dengan 172.16.200.63. Nah, terus yang terakhir, jumlah maksimal IP address dalam subnet. Ingat ya, pertanyaan itu jumlah IP maksimal. Jumlah IP max dalam subnet. Kalau IP maksimal itu semuanya termasuk NA dan A. Kalau tanyanya usable IP itu berarti tanyanya HA. Kalau IP max itu NA dan BA juga termasuk. Ya udah, caranya gimana? Tinggal ini aja. 63 sampai 0 tuh berapa? 63 sampai dengan 0 itu ada berapa IP? 63 dikurangi 0 itu 63. Tapi 0 juga dihitung termasuk dalam IP karena
itu NA-nya. Ya udah kita tulis aja 63 ditambah 1 sama dengan 64 IP. Max. Itu untuk jawaban yang 2C. Sekarang mungkin aku menjelasin yang nomor 3, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan routing statis dan routing dinamis. Terus yang terakhir yaitu jelaskan cara kerja routing RIP, OSPF, dan BGP. So, mungkin aku langsung ke nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan routing statis dinamis. Ini sebenarnya perbedaan aku bikin tabel aja di sini karena ada kompleksitas atau tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitan kalau statik itu mudah karena teman-teman tinggal route next hop berapa, terus nanti dari next hop itu kemana lagi, tinggal tulis aja IP route gitu. Terus kalau dinamis itu mudah ke sedang. Kan dinamis itu ada RIP ya. RIP kan tinggal tulis network aja. Networknya berapa, network kedua berapa. Pokoknya kan ini ada router nih. Terus ini kehubung ke sini, dan kehubung ke sini. Ini ada kotakan lagi, di sini ada kotakan, di sini ada kotakan. Kalau RIP mah gampang, tinggal kita tulisan aja pakai jalur mana, kita tulis jalurnya. Setelah kita tulis jalurnya, kita tulis areanya, area berapa aja di sini, ada ruangan apa aja IP-nya. Kalau RIP semudah itu. Kalau OSPF itu kan ada OSPF 1, terus nanti areanya ada area 1, ada area 0, ada area 2, ada area 3, terus nanti nama metriknya berapa, dan lain sebagainya. Terus skala jaringannya, kalau statis itu kecil, kalau dinamis itu menengah hingga besar. Kenapa statis kecil? Karena yaitu konfigurasinya manual. Jadinya agak lama gitu kalau misalnya banyak. Sebenarnya bisa diakalin pakai slash yang kecil, bisa slash 24 atau slash 20. Cuman nanti kadang tuh kurang efisien aja sih teman-teman. Kalau ini kenapa menengah, kenapa besar? Karena tergantung tipenya juga. Kalau RIP itu, kita tahu ya kalau RIP itu maksimal tuh ada 15. Kalau ESPF itu bisa lebih. Itu bisa skalanya besar. Terus yang ketiga itu efisiensi. Efisiensi itu ini maksudnya ya. Ini rendah karena ya kita tahu kalau statik tuh nulisnya harus manual. Kalau dinamis tuh tinggi atau otomatis. Kan kita tinggal kasih ini aja network, metrik, nanti udah sendiri gitu. Kalau ini kan efisiensi yang statik tuh di router, sini ada router, ini ada router, Nanti di sini harus nulis yang sebelah sini sama sini sama ke sini. Terus yang sebelah sini juga harus nulis yang ini sama yang ini. Itu kayak bener-bener ribet. Terus yang selanjutnya itu fleksibilitas. Yaitu kalau statis itu rendah ya karena kalau misal ini ada jaringan router ini sama router ini ke sini, ini ke sini. Ternyata ini terputus. Terus kita mau nambahin jaringan satu lagi ke sini. Ya udah kita set manual lagi di sini, kita tambahin yang ini, juga tambahin yang ini. Yang tengah pun demikian, ke kanan dan ke kiri. Yang kanan pun demikian, ke kanan dan ke kanannya lagi. Bener, ribet. Terus yang dinamis itu tinggi karena kalau status itu mudah karena jalannya kita udah tahu ya, dari sini pasti nanti ke sini, dari sini nanti ke sini. Pokoknya udah kita tahu lah jalannya gimana. Kalau yang dinamis itu sedang hingga menengah. Ya, maaf, sedang hingga sulit. Sedang hingga sulit karena ya kita tahu lah kalau OSPF tuh kadang salah nulis area, terus kadang lah hubungin, dan lain sebagainya. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Next, mungkin yang terakhir, jelaskan cara kerja routing RIP. Nah, karena BGP itu nggak diajarin ya, so tadi aku sempat browsing juga, ternyata beda di interiornya teman-teman sama penggunaannya.
Kalau RIP dan OSPF itu ada di ranah IP private. Kalau BGP itu ada di IP publik. Dimana kalau IP publik itu untuk akses internet. Kalau IP private itu untuk akses lokal atau ya server mandiri lah. So perbedaannya apa sih cara kerjanya? Kalau RIP itu saling bertukar informasi antar. Kalau OSPF itu membangun peta jaringan secara menyeluruh berdasarkan cost atau biaya. Kalau BGP itu menentukan rute berdasarkan autonomous system path dan active area. So kalau RIP itu 1, 2, 3. Ini misal router gitu ya. Ya udah ini tinggal saling kasih informasi aja. Ini aku connect ke network ini, misal di sini tambahin lagi sama ke network ini. Terus yang ini aku juga koneksi ke network ini sama misal ke network ini. Ya udah nanti biar router pilih sendiri. Aku mau dari sini langsung ke sini. Kalau enggak aku dari sini langsung ke sini. Terus baru ke bawah sini. Itu bebas. Caranya gimana? Tergantung distance atau jaraknya. Tergantung jarak. Terus yang OSPF ini lebih ke teman-teman kan udah pernah yang matematika diskrit yang misal di sini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, di sini kayak gini juga. Di sini jaraknya 2, di sini jaraknya 3. Ini bukan jarak lah, kita anggap aja cos gitu. Di sini 4, di sini 1. Nah, nanti dari router A, B, C, D, misal A ke D, itu kita bikin jalan dulu. So, dari A ini lebih deket A ke B atau A ke C. Ternyata caranya itu A ke B dengan harga 2 satuan. Nah, terus dari B, ini aku tambahin lagi deh, B, D, A, B, C, D, E sama F, D. Ini 4, ini 2, ini 1. Ya udah, terus dari B ini kalau ke D itu harganya 3, kalau ke F itu 4. Dan ternyata tujuannya D, ya udah B ke D, B ke D. Harganya 3 satuan. Ya udah kita tinggal cari jalur tercepat aja. Itu kita tinggal jumlahin 5 satuan. Jadi kayak saling tukar informasi. B, ini loh aku router B itu kalau menghubung ke F tuh harus perlu 4, kalau ke D itu aku perlunya 3, kalau ke A aku tuh perlunya 2 gitu. Jadi kayak ya saling tukar informasi gitulah. Tergantung ini dari A ke B itu jaraknya berapa biasanya gitu. Nah, terus kalau misal ini error bisa pakai jalur yang ke bawah. Keempat dari C langsung ke D itu 1. Kalau dijumlahin hasilnya sama yaitu 5. Itu sih lebih itu kalau cara kerjanya. Kalau yang BGP itu menentukan rute berdasarkan autonomous system path atau dan kebijakan administratif area. Untuk autonomous system path, sistem ya autonomous system path atau ASPath, aku nggak bisa jelasin karena aku nggak dapat materinya. But ini kayaknya lebih ke apa ya? Yang kebijakan administratif area itu maksudnya, misal kan internet tuh kan tergantung DNS ya, terus negaranya. Ya udah, misal kalau ada website X itu diblokir, ya udah berarti nanti website X itu tidak bisa diakses. Itu sih. Terus ini mungkin perbedaan-perbedaannya aja. Kayak pembaruan routing table itu kalau RIP 30 detik sekali, kalau OSPF itu jika terjadi perubahan, maksudnya di sini ada error, baruin lagi jaringannya ini dari A ke C ke D gitu. Kalau nggak ada perubahannya udah kayak tadi dari A ke B, dari B langsung ke D gitu. Terus kalau BGP nggak ada jenisnya, nah ini IGP sama EGP itu bedanya ini. Kalau IGP itu maksudnya IP private dipakai di lokal aja. Kalau EGP itu buat IP untuk akses internet gitu. Terus kelebihannya kalau RIP tahu sendiri lah,
Kita tinggal tulis networknya aja berapa, terus jaringannya kalau kecil tuh enaknya pakai RIP. Kalau IF ya, areanya skalanya lebih besar gitu. Kalau BGP itu routingnya global, fleksibel, lebih stabil, load balancing, terus router filtering. Ini kayak jalurnya di filter sama policy control. Itu control tuh tadi kayak tergantung kebijakan suatu daerah. Terus kekurangannya kalau RIP itu nggak efisien dalam jaringan besar, rawan looping. Kalau misal A, B, C, ini ke B, ini ke C, ini ke D, itu bisa aja berputar terus gak berhenti-henti sampai stucknya penuh. Gitu kalau RIP. Kalau OSPF ya tahu sendirilah, nol ada itu bikin bingung banget. Terus yang BGP itu lebih kompleks ya karena mainnya di IP public, di mana IP public itu benar-benar banyak banget IP-nya. Terus ini tinggal tingkat kompleksitasnya, yaitu kalau RIP ya tinggal tulis networknya aja. OSPF itu menengah, kayak tadi ada area-areanya, sama BGP itu tinggi. Itu teman-teman, mungkin itu aja sih bahasannya dari aku untuk jaringan komputer. Apakah ada pertanyaan? Dan kalau misal nggak ada pertanyaan, aku balikin ke Grace sebagai MC atau pembawa acara. Terima kasih. Halo Grace. Mungkin karena nggak ada teman-teman, nggak ada pertanyaan dari teman-teman ya, aku balikin ke Grace aja. Silakan Grace. Halo, halo. Kedengaran nggak suaranya? Masuk, masuk, masuk. Oh, itu ada Muhammad Heng angkat tangan tuh. Mungkin mau bertanya? Oke. Maaf ya, tadi nggak kedengaran soalnya Aman, aman. apa mohon maaf. Itu Muhammad Heng angkat tangan.
Oh, oke oke. Terima kasih kembali. Izin keluar ya.